Prims, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu. PT Baja Murni Mandiri atau BMM kembali menggelar pendidikan dasar Satpam tingkat Gada Pratama untuk angkatan ke-52. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan Satpam yang profesional, berkualitas, dan tentu bisa memiliki skill yang handal. Selain itu, peserta didik juga mendapatkan fasilitas penunjang serta asuransi selama mengikuti pendidikan dasar ini. Saat diliput oleh tim GWP Menyapa News pada Senin 26 September 2022 lalu, upacara pembukaan dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Baja Murni Mandiri, Eko Sugiarto SHMH, beserta tamu undangan lainnya, yakni Dandim 0909 SGT, Letkol CZI Heru Aprianto SOS MSI, Kadisnaker Kutim Dr. Andes Sudirman Latif SHMSI, Kasubdit Polsus Satpam Polda Kaltim AKBP Ruskan SHMH, Kasat Binmas Polres Kutim AKP Syahrir, serta para peserta Diksar Satpam tingkat Gada Pratama angkatan ke-52. Direktur Utama PT Baja Murni Mandiri Eko Sugiarto SHMH menyampaikan apresiasi atas perhatian serta respon positif kepada semua tamu undangan upacara pembukaan Diksar Gada Pratama angkatan ke-52 dan berharap ke depannya PT Baja Murni Mandiri bisa berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai instansi yang menggunakan jasa pengamanan. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini PT BMM telah menyelenggarakan atau melakukan pembukaan Diksar Satpam Gada Pratama angkatan ke-52, kemudian dari BMM sendiri angkatan kedua. Ya, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena atensi dan juga respon atau kepekaan orang-orang tua kami, baik dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Kadisnaker yang mewakili Pak Bupati yang pada saat ini berhalangan. Ya, kami sangat berterima kasih karena mereka atau orang-orang tua kami juga bisa memberikan arahan, memberikan energi positif bagi kami untuk berkreasi dan berinovasi, khususnya di dalam mempersiapkan Satpam sesuai dengan kompetensi yang ada dan kualifikasi yang ada. Dan PT BMM berkomitmen sebagai mitra kerja pemerintah akan menjadi garda terdepan dan sebagai pelaku utama di dalam menyambut IKN dan Kutai Timur sebagai daerah penyangga untuk IKN itu sendiri. Dan saya terima kasih juga kepada Bapak Dandim yang sudah hadir selaku pembina kami di tempat ini. Perlu diketahui bahwa kami yang ada di BMM ini adalah merupakan bagian besar berasal dari putra-putri TNI Polri. Jadi yang tergabung dalam KPPI dan Bapak Dandim selaku pembina kami. Makanya kami mengundang khusus beliau spesial untuk itu. Ya, alhamdulillah beliau hadir bersama dengan jajarannya pada saat hari ini. Harapan kami ke depannya kami bisa berkolaborasi dengan stakeholder dari pemerintah dan juga korporasi yang ada, baik itu instansi pemerintahan maupun instansi perusahaan BUMN, BUMD maupun juga perusahaan swasta, sehingga penyerapan tenaga kerja sesuai dengan visi misi Pemkab Kutai Timur dalam menyerap tenaga kerja 50.000 tenaga kerja, kami bisa berperan serta di dalamnya, walaupun ibaratnya tidak seberapa, namun inilah karya dan peran kami untuk negara, berbuat bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia melalui PT BMM ini. Kami terima kasih kepada Bapak Dandim selaku pembina utama kami di KPPI yang memang mau melihat anak-anaknya untuk bertumbuh dan berkembang, untuk maju, dan beliau mensupport sangat luar biasa. Terima kasih. Sudirman Latif selaku Kadisnaker Kutim juga menyambut baik terlaksananya kegiatan ini yang menjadikan mitra pemerintah, khususnya SDM tenaga kerja di sektor pengamanan. Beliau pun berharap agar kerjasama ini terus terjalin dan bisa menjadi agenda kegiatan setiap tahunnya. Dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur yang kebetulan mewakili Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati terkait dengan aspek ketenagakerjaan, sangat menyambut baik terlaksana kegiatan ini. Perusahaan ini menjadi mitra kami di dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya dalam sisi tenaga kerja di sektor pengamanan. Pengamanan atau satpam ini menjadi garda terdepan di dalam peningkatan kedisiplinan para karyawan atau tenaga kerja atau buruh di perusahaan, menjadi ujung tombak di dalam menegakkan kedisiplinan. Untuk itu
kami sangat menyambut baik bagaimana terlaksanaannya kegiatan ini. Ini menjadi pintu masuk bagi upaya untuk peningkatan kedisiplinan, karena pergeseran dari perusahaan, hilirisasi perusahaan dari sektor pertambangan, perkebunan ke sektor industri, ini memerlukan tingkat kedisiplinan dan profesionalisme para tenaga kerja. Nah, inilah pentingnya kenapa tenaga security atau tenaga satpam ini perlu dimunculkan menjadi menjadi ujung tombak di dalam penegakan kedisiplinan, karena kami berharap dari alumni ini menjadi contoh. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak AKBP Rustan tadi, setiap kali ada penegakan disiplin dan peningkatan kinerja, barometernya ada di security. Di situ kata kuncinya, barometernya ada di security. Kenapa? Kalau sudah security-nya lemah, maka yakin saya semua lini juga akan. Nah, itulah makanya kenapa saya katakan ini menjadi garda terdepan, sehingga berharap pelatihan seperti ini terus kita tingkatkan, kita kerjasamakan. Mudah-mudahan nanti kita akan turun ke perusahaan secara bersama-sama untuk menawarkan para alumni kita ini. Nah, nanti mungkin juga termasuk pelatihan-pelatihan ke depan. Ayo kita kolaborasi bagaimana menawarkan ke masyarakat kita yang berminat, ya, karena ini di samping bakat, minat juga diperlukan. Jadi orang yang tergabung dalam pelatihan ini tentu saja memiliki fisik kemauan yang tentu, sehingga bisa terwujud potensi dalam diri potensi alumni pelatihan ini menjadi paripurna dalam hal kedisiplinan dan kebugaran fisik, karena itu yang diperlukan. Sementara itu, Dandim 0909 SGT Letkol CZI Heru Aprianto juga sangat mengapresiasi sekaligus memberikan ucapan selamat kepada PT Baja Murni Mandiri atas terlaksananya kegiatan Diksar Satpam ini. Dan beliau berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut untuk mencetak tenaga kerja yang handal dan profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Pagi ini kita melaksanakan upacara pembukaan pendidikan dasar Satpam pada pertama angkatan 52 di Kaltim. Kemudian ini angkatan yang kedua ya, di BMM, yaitu perusahaan Baja Murni Mandiri yang ada di Kutim ini. Apresiasi yang luar biasa karena BMM ini dari direktur sampai manajemen dan pengurusnya merupakan putra putri dari TNI dan Polri yang tergabung dari FKPP. Saya selaku Dandim dan pembina FKPPI tentunya memiliki kebanggaan yang luar biasa dengan adanya kegiatan ini, sehingga kewajiban saya nanti akan membantu koordinasikan, membantu mengimplementasikan dari anak didik yang sudah dicetak dari BMM ini untuk disalurkan tenaga kerjanya di perusahaan-perusahaan atau instansi yang ada di Kutim ini. Mengingat begitu besar dan banyaknya perusahaan yang ada di Kutim ini merupakan langkah yang luar biasa untuk mengeksploitasi ataupun memanfaatkan dan memberikan ruang kesempatan yang sama bagi tenaga kerja lokal yang ada di Kutai Timur ini. Lagi selamat pada direktur utama PT BMM atas kegiatan ini. Saya sampaikan, kita tunjukkan bahwa kita memiliki profesional, sistem kerja dan kinerja yang tidak bisa ditangguhkan atau bisa dianggukan. Kita memiliki profesional yang sama, bahkan kita harus di atasnya dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya yang saat ini sudah masuk ke perusahaan-perusahaan terutama yang berasal dari luar Kutim, baik dari Balikpapan maupun dari Jakarta dan dari Jawa Barat. Ini tantangan tersendiri yang harus kita buktikan bahwa kita mampu dan kita bisa. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Disnaker bahwa sudah ada perdanya bahwa persentase perusahaan lokal dan perusahaan luar itu sudah berapa persen. Itu nanti tugas kita untuk menindaklanjuti ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Timur. Saya lagi semangat dan selamat pada BMM atas kegiatan ini. Semoga bisa terus kontinu dan bisa mencetak tenaga kerja yang handal dan profesional untuk mendukung dan sinergitas perusahaan-perusahaan dari Kutim, tentunya menjadi partner dan tenaga kerja juga dari Pemkab maupun dari Kodim dan Polres serta unsur yang ada di Kutim.